Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino, SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam persiaran hidup kita menemui bahwa orang yang sombong, orang yang hidupnya tidak benar sepertinya hidupnya lebih enak, lebih menyenangkan daripada kita yang hidup di dalam kebenaran. Sepertinya orang yang hidup di dalam kebenaran hidupnya tersendat-sendat, seperti tidak ada sukacita. Tetapi di dalam iman orang benar menemukan sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, Engkau begitu baik, Engkau begitu setia, Engkau begitu mulia karena Engkau selalu menemani kami anak-anak-Mu. Ajarilah kami anak-anak-Mu untuk berpegang teguh pada sabda-Mu, untuk menghidupi apa yang Engkau sabdakan dengan hati yang kuat. Jadikanlah kami saksi kebenaran-Mu di dalam iman yang benar dan tepat. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, di dalam kitab dari Habakuk, kita diingatkan kembali untuk merenungkan. Dikatakan bahwa sungguh orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang suka hidup tidak benar, sombong, tidak mempedulikan orang lain, serasa begitu berat. Sepertinya kita di dalam perjalanan hidup kita memikul beban yang berat. Bahkan mungkin seringkali terlintas dalam pikiran Anda, saya, dan kita semua, kok orang-orang ini hidupnya lebih menyenangkan? Kok orang-orang ini hidupnya lebih membahagiakan ketika mampu menjatuhkan lawannya, mampu membuat orang lain menderita. Tetapi ingatlah bahwa hari ini Yesus bersabda kepada kita semua melalui kitab Habakuk. Jelas dikatakan dengan tegas, sungguh orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Kesombongan kadang justru membuat kita lupa akan pentingnya belajar, akan pentingnya untuk menimba ilmu, akan pentingnya untuk terus menggali, mencari solusi dari setiap tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi di dalam persiaran hidup kita. Hendaknya kita selalu di posisi dan selalu mengusahakan hidup sebagai orang benar. Mungkin benar apa yang saya ungkapkan di awal, bahwa orang benar kok sepertinya tersendat-sendat. Ya, karena begitu banyak tantangannya, begitu banyak orang yang menggoda supaya kita menjadi jatuh karena kesombongan kita, karena ketidakjujuran kita. Kita diminta untuk setia. Kesetiaan akan membawa kita pada hidup yang benar, karena orang benar hidup oleh karena imannya. Kalau orang yang memiliki iman yang kuat, hidupnya ada dalam kebenaran dan kesetiaan. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk menjadi orang benar, pewarta kebenaran, bukan berdasarkan berita-berita yang belum tentu kita ketahui kebenarannya? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar sebuah rencana untuk menjatuhkan orang-orang benar? Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, di mana-mana orang benar selalu menjadi ancaman bagi siapa saja yang senang hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kita dan membuat kita hidup. Ada hal yang menarik ternyata. Orang benar, orang yang setia, tetapi kalau tidak memiliki iman akan jatuh.
Sebagaimana diceritakan di dalam Injil Matius hari ini, para murid tidak mampu menyembuhkan seorang anak yang dibawa kepada mereka. Maka orang tua dari anak itu mengatakan, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita." Orang-orang ini sudah berputus asa. Tadinya orang tua ini berharap kepada para murid, tetapi para murid tidak mampu, dan hanya Tuhan yang mampu memberikan jawaban. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan. Lalu di akhir perikop hari ini, Yesus mengatakan kepada para muridnya, saat para murid bertanya, "Tuhan, mengapa kami tidak sanggup mengusir roh yang ada pada anak ini?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana." Lihat saudari-saudaraku yang terkasih, hanya iman sebesar biji sesawi, kecil sekali, tetapi kita bisa memerintahkan gunung. Apalagi setan yang sebenarnya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk benar-benar meyakini, menekuni hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan. Yang namanya kesetiaan tidak ada orang bisa melihat. Mungkin orang hanya melihat dampak atau efek dari kesetiaan. Saya memiliki pengalaman keluarga di mana mengalami begitu banyak tantangan, tetapi mereka selalu bersuka cita. Saya tanya, kuncinya di mana? Kuncinya ialah saling percaya, saling setia, dan berdoa. Karena tanpa doa, bahtera rumah tangga terasa berat dan tidak bisa diarungi. Saudari-saudaraku yang terkasih, ternyata kuncinya adalah hidup doa dan kesetiaan. Ketika hidup terasa berat, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadikan kita, apa yang menjadi bagian dari kita, dan apa yang menjadikan kita lebih manusiawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita hidup di dalam kebenaran, kesetiaan, dan juga memiliki hidup doa yang kuat, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang mengatakan sendiri, jika imanmu sebesar sebiji sesawi saja, engkau bisa memerintahkan gunung untuk pergi ke sana maupun ke sini. Semoga kita semua tetap selalu berani hidup di dalam kebenaran dengan kesetiaan yang sama dan iman yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup di dalam kebenaran akan terasa berat. Tetapi jika kita dengan kesetiaan, jika kita menghidupinya dengan doa, maka yang ada adalah sukacita dan kemenangan. Karena setiap kita hidup di dalam kebenaran, saat mencari solusi dan mengatasi, sukacitalah yang datang menghampiri kita. Selamat beraktivitas dan jadilah berkat bagi sesama. Amin.